Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Widiawati. Saya mahasiswi manajemen perhotelan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang critical review dari 10 jurnal yang sudah saya ambil. Untuk critical review sendiri, saya masukkan 8 poin, yaitu judul, penulis, asal penulis, tujuan penelitian, metodologi penelitian, terus ada analisis data, hasil penelitian, dan juga responden. Untuk yang pertama, saya ambil jurnal yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Usaha Tahu Tempe Wenwin di Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Jurnal ini ditulis oleh Winanda Pangestu dari Universitas Samratulangi dari Fakultas Pertanian. Di sini untuk judulnya sudah bagus menurut saya. Terus ini tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan usaha tahu tempe Wenwin dilihat dari tingkat likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Tujuan dari penelitian ini sudah sesuai dengan topik yang diangkat. Nah, untuk likuiditas sendiri, likuiditas itu kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar. Jadi jurnal ini nantinya akan mereview dari likuiditas. Untuk yang solvabilitas sendiri pengertiannya adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan untuk yang profitabilitas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau profit. Nah, jurnal ini memiliki tujuan penelitian mengetahui kinerja keuangan dari tingkat likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Jadi di dalam jurnal ini sudah saya baca bahwa memang ada perhitungan dari ketiga komponen tersebut. Untuk metodologi penelitiannya, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Nah, setahu saya data primer itu adalah data yang berasal dari perusahaan tersebut, jadi tidak berasal dari orang lain ataupun penelitian lain. Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data keuangan pada tahun 2013 dan tahun 2014. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada pemilik usaha tersebut. Menurut saya, metodologi penelitian ini dengan cara wawancara langsung itu akan lebih jelas karena wawancara langsungnya kepada pemilik usaha. Jadi sehingga penulis ini bisa menuliskan hasil penelitiannya lebih lengkap, karena kan suatu usaha pasti yang lebih tahu itu adalah pemiliknya. Nah, untuk analisis data, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan data yang akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Nah, jadi memang analisis datanya di sini deskriptif, banyak penjelasannya tentang likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, juga dari ketiga tersebut ada cara perhitungannya. Makanya di sini datanya juga akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Dilanjutkan dengan analisis rasio keuangan dengan cara melihat perbandingan dari rasio-rasio keuangan. Jadi setelah tahu hasil dari perhitungan likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas tadi, ketiganya dibandingkan, maka akan muncullah hasil penelitian. Nah, untuk hasil penelitiannya sendiri, dari jurnal ini penulis menyatakan bahwa manajemen keuangan usaha tahu tempe Wenwin itu baik, dimulai dari tahun 2013 sampai 2014.
Perhitungan ini diperoleh dari proses perbandingan rasio keuangan. Jadi hasil penelitian ini diperoleh dari perbandingan 3 komponen tadi, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Nah, untuk respondennya sendiri dari jurnal ini, karena datanya diperoleh dari wawancara langsung kepada pemilik usaha tersebut, jadi responden untuk jurnal ini adalah pemilik usaha tahu tempe Wenwin. Untuk jurnal kedua, saya ambil judul dengan analisis pengaruh jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, dan pendapatan per kapita terhadap pendapatan retribusi objek wisata 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Nah, jadi dari judulnya pasti kita tahu bahwa di sini penelitiannya itu terhadap objek wisata 35 kabupaten. Nah, untuk penulisnya adalah Ferry Pleanggra dan berasal dari Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendapatan retribusi objek wisata di 35 kabupaten wilayah Jawa Tengah. Yang kedua, menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan pendapatan retribusi objek wisata di 35 kabupaten wilayah Jawa Tengah. Jadi dari tujuan penelitian ini kita sudah tahu bahwa faktor-faktornya itu seperti jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, terus lingkungan wisatanya. Nah, di sini penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pendapatan retribusi objek wisata di 35 kota di Jawa Tengah. Untuk yang selanjutnya, metodologi penelitiannya di sini menggunakan variabel-variabel seperti variabel dependen dan variabel independen. Nah, variabel dependen adalah kata lainnya itu variabel terikat. Nah, untuk variabel ini dalam penelitian ini yang dimaksud adalah penerimaan retribusi objek wisata, sedangkan variabel independennya atau variabel bebasnya itu adalah jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, dan pendapatan per kapita. Untuk metode yang digunakan pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode studi pustaka yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, buku referensi maupun jurnal-jurnal ekonomi. Jadi untuk jurnal ini metode pengumpulan datanya itu berasal dari buku atau buku referensi, terus dari jurnal-jurnal ekonomi dan instansi yang terkait. Untuk analisis datanya, model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan model panel data. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara data time series dan data cross section. Nah, untuk time series di sini sudah disebutkan bahwa time itu adalah waktu. Jadi data kurun waktu time series itu maksudnya waktunya 2006 sampai 2010, dan untuk data cross section atau data deret lintang itu yang dimaksud adalah 35 kabupaten atau kota di wilayah Jawa Tengah tadi. Dan untuk jurnal ini menghasilkan 175 observasi. Nah, untuk hasil penelitiannya, variabel jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, dan pendapatan per kapita memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi objek wisata. Nah, jadi memang hasil dari penelitian ini sudah disebutkan bahwa memang jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, dan pendapatan per kapita itu pasti berpengaruh
untuk pendapatan retribusi objek wisata. Makanya ketika misalnya jumlah wisatawan berkurang, pastinya itu akan mempengaruhi terhadap pendapatan si objek wisata tersebut. Nah, kalau misalnya banyak wisatawan yang datang, itu pasti akan berpengaruh positif untuk pendapatan retribusi objek pariwisata. Untuk responden, dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan wawancara masyarakat sekitar dan pekerja pada objek wisata. Perbandingan datanya juga diperoleh dari referensi buku atau hasil penelitian lain. Jadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar dan pekerja pada objek wisata yang diobservasi tadi. Untuk jurnal yang ketiga, saya ambil jurnal yang berjudul Analisis Manajemen Pengelolaan Objek Wisata dalam Mewujudkan Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan melalui Badan Usaha Milik Desa Adat atau disingkat BUMDA. Nah, untuk studi kasus pada penelitian ini adalah objek wisata Pantai Pandawa Kuta Selatan Kabupaten Badung. Jadi penelitian ini berasal dari Bali. Untuk penulisnya sendiri ada Niluh Made Suryani, Piers Andreas Noah, Ibu Tudarmanu Yudarta. Mereka berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Nah, untuk tujuan penelitian ini adalah menganalisis manajemen serta sumber daya manusia pada suatu objek wisata. Jadi nanti yang akan diteliti oleh para penulis ini adalah sistem manajemen dari objek wisata Pantai Pandawa dan menganalisis untuk SDM-nya juga, SDM-nya apakah sesuai dengan standar yang ditentukan. Maksudnya kalau untuk pekerja pariwisata mungkin ada sedikit standarnya, apakah sudah sesuai dengan yang mereka teliti. Terus untuk metodologi penelitiannya menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan melalui penelitian bersifat induktif. Nah, jadi untuk metodologi penelitiannya yang pasti ini penjabaran seperti namanya juga deskriptif, jadi banyak menceritakan gitu ya tentang manajemen dan sumber daya manusia pada objek wisata tadi. Nah, untuk data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jadi pengumpulan datanya pada metode ini mungkin banyak menguras waktu karena harus wawancara, observasi, dan dokumentasi, tapi cara ini mungkin bagi mereka adalah cara yang jelas agar memperoleh hasil yang jelas. Jadi harus wawancara. Untuk wawancaranya mungkin akan dilakukan pada pekerjanya, terus mengobservasi kegiatan yang ada pada objek wisata tadi, dan pastinya dokumentasi tentang apa yang menjadi poin dalam objek wisata Pantai Pandawa. Untuk analisis datanya, penelitian ini dilaksanakan pada objek wisata Pandawa, di mana penelitinya menganalisis fungsi manajemen pada pengelolaan objek wisata tersebut. Nah, di sini penulis atau peneliti menganalisis fungsi manajemen. Jadi untuk yang saya tahu bahwa banyak sekali teori tentang fungsi manajemen, yang salah satunya ini ada di hasil penelitian ini, yaitu fungsi strategi, fungsi manajemen komponen internal, dan fungsi manajemen konstituen eksternal. Jadi yang akan diteliti oleh penulis ini adalah 3 fungsi manajemen tadi, dan juga
akan melibatkan para pekerja objek wisatanya. Setelah disebutkan tadi, seperti yang telah disebutkan, bahwa peneliti juga akan menganalisis sumber daya manusia dari objek wisata tadi. Nah, untuk hasil penelitiannya, penulis menggunakan teori fungsi manajemen itu tadi, ada 3, fungsi strategi, fungsi manajemen komponen internal, dan fungsi manajemen konstituen. Nah, jadi dapat disimpulkan, dilihat dari ketiga teori fungsi manajemen ini, bahwa fungsi yang diterapkan dalam manajemen pengolahan objek wisata Pantai Pandawa sudah terlaksana dengan baik. Namun ada salah satu fungsi manajemen yang belum atau perlu ditingkatkan, yaitu fungsi manajemen komponen internal. Jadi fungsi manajemen komponen internal ini terletak pada sumber daya manusianya. Yang dari yang saya baca, SDM di sana itu, di dalam objek wisata Pantai Pandawa itu ada yang tidak berpendidikan, ada yang pendidikannya dari dari SD atau SMP. Nah, disitulah karena kan mereka pastinya belum paham betul tentang manajemen, apalagi dengan pendidikan mereka yang sangat terbatas. Nah, jadi disitulah tampak permasalahan dari sistem pengelolaan objek wisata di Pantai Pandawa. Untuk respondennya dari penelitian ini adalah para pekerja objek wisata Pantai Pandawa. Nah, untuk jurnal ini sudah sangat jelas ya, dimana peneliti juga memasukkan teori-teori. Jadi bukan hanya dari hasil penelitian mereka. Nah, menurut saya jurnal ini sudah bagus dan ya sangat jelas untuk isinya, terus dari abstraknya, dari pendahuluan, sistematika penulisannya juga sudah bagus. Untuk jurnal yang keempat, di sini saya ambil dari jurnal yang berjudul Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian dan Keuangan Kota Bukit Tinggi. Jurnal ini ditulis oleh Desi Arianti, berasal dari Inspektorat Kota Bukit Tinggi. Nah, untuk tujuan penelitiannya, untuk mengkaji bagaimana pengaruh sektor pariwisata dan keterkaitannya dengan sektor lain terhadap perekonomian Kota Bukit Tinggi. Selain itu, secara spasial akan dilihat juga bagaimana pengaruh sektor pariwisata terhadap pola dan struktur ruang Kota Bukit Tinggi. Nah, jadi sudah jelas bahwa penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh sektor pariwisata terhadap sektor keterkaitannya dengan sektor lain. Jadi untuk penelitiannya sendiri meneliti tentang bagaimana pengaruh sektor pariwisata terhadap sektor-sektor lain dan juga terhadap sektor perekonomian di Kota Bukit Tinggi. Untuk metodologi penelitiannya, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Untuk analisis datanya, mengidentifikasi peranan sektor-sektor dalam struktur perekonomian, menganalisis keterkaitan antar sektor dalam perekonomian. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi persebaran kegiatan pariwisata yang ada di Kota Bukit Tinggi dan pengaruhnya terhadap perkembangan pola dan struktur ruang. Jadi untuk analisa datanya mungkin nanti yang akan dianalisa adalah keterkaitan antar sektor dalam perekonomian, terus identifikasi peranan sektor-sektor dalam struktur perekonomian. Nah, di sini juga untuk hasil penelitiannya diungkapkan bahwa ditinjau dari struktur permintaan dalam perekonomian, peran sektor wisata, sektor perdagangan besar dan eceran, hotel, restoran, pengangkutan, dan hiburan atau rekreasi,
adalah sebesar 40,86%. Apabila sektor lapangan usaha dikelompokkan dalam sektor pertanian dan pertambangan, sektor industri, sektor pariwisata, dan sektor jasa. Nah, di sini adalah hasil penelitian dari jurnal ini, dan untuk hasil akhirnya bahwa keberadaan objek wisata itu telah mempengaruhi struktur kota, di mana kegiatan dan usaha yang terkait dengan pariwisata tertarik untuk berlokasi mendekati objek wisata. Nah, jadi yang dimaksud di sini mungkin objek wisata itu memang dapat berpengaruh untuk lingkungan sekitarnya, dan untuk masyarakat sekitarnya juga bisa dijadikan sebagai suatu pendapatan, seperti mereka berdagangan, misalnya seperti di pantai ada yang dagang ikan bakar dan lain-lain. Untuk responden dalam penelitian ini, data ini diperoleh dari data-data yang sudah ada sebelumnya. Jadi sumber informasi pada penelitian ini terletak pada data sekunder yang diperoleh penulis. Untuk jurnal selanjutnya, judulnya Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Usaha pada Usaha Mikro Kecil Menengah. Untuk studi kasusnya pada UMKM Madu Hutan Lestari Sumbawa. Nah, untuk penulisnya sendiri ditulis oleh Muhammad Sabik Hilal Al-Fali, Reza Muhammad Rizki, dan Nova Aditya Ananda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa. Untuk tujuan penelitiannya sendiri adalah mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan pada usaha mikro kecil dan pengembangan UMKM yang diterapkan pada Madu Hutan Lestari Sumbawa. Untuk metodologi penelitiannya adalah metode kualitatif. Untuk metode pengumpulan datanya berupa wawancara semi terstruktur, yaitu interview membuat garis besar pokok-pokok pembicaraan. Peneliti akan memperoleh data primer dengan mencatat melalui catatan tertulis dan melalui perekaman audio tips dari proses wawancara secara langsung. Jadi untuk metode penelitiannya nanti juga ada wawancara. Wawancaranya adalah kepada pemilik UMKM, untuk ibu bendahara, dan juga pembina dari UMKM Madu Lestari Sumbawa ini. Untuk analisis datanya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Jadi ada 4 komponen analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Nah, jadi untuk analisis datanya dari jurnal ini adalah yang pertama itu ada pengumpulan data, kemudian reduksi data, untuk terus penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk hasil penelitiannya, perilaku manajemen keuangan yang diterapkan oleh UMKM masih sangat sederhana, yakni hanya ada pencatatan uang masuk dan uang keluar. Jadi menurut saya dari hasil penelitian ini, manajemen keuangan dari UMKM Madu Lestari itu harus dikembangkan, karena kita tidak tahu kan, namanya juga tentang keuangan, pasti ada saja masalah yang masuk. Jadi untuk manajemen keuangannya mungkin harusnya lebih dikembangkan lagi untuk pencatatannya, misalnya ada, dan juga manajemen keuangan di sini belum menggunakan kaidah-kaidah pencatatan arus kas yang baik dan benar. Nah, jadi yang harus dikembangkan di sini adalah manajemen keuangannya, mungkin bisa dikembangkan lebih lagi untuk pencatatannya agar
manajemen keuangannya itu lebih teratur, lebih rapi, terus lebih tertata. Dan untuk responden dari jurnal ini adalah pemilik UMKM sendiri, yaitu Bapak M. Junaidi Zain. Terus untuk bendaharanya ada Ibu Jun dan pembinanya ada Bapak Yudis. Penelitian dari jurnal tadi sudah sangat jelas dari yang saya lihat untuk datanya. Terus karena datanya juga mereka itu mengumpulkan data yang bermacam-macam, sehingga dapat ditarik dari hasil penelitiannya bahwa pencatatan uang masuk dan uang keluar itu masih belum baik dan benar. Jadi untuk penelitian ini sangat bagus jika kita menerapkannya pada UMKM atau usaha yang mungkin nanti kita akan jalani. Untuk jurnal selanjutnya, saya ambil jurnal dengan judul Green Hotel sebagai daya saing suatu destinasi. Untuk studi kasusnya itu pada industri hotel berbintang di wilayah Yogyakarta. Untuk jurnal ini ditulis oleh Nikasius Jonet Sinangjoyo dari Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta. Nah, untuk tujuan penelitiannya untuk menggambarkan penerapan Green Hotel di wilayah Yogyakarta serta persepsi pengelola hotel terhadap peran Green Hotel dalam menciptakan daya saing. Nah, jadi Green Hotel sendiri bukan nama sebuah hotel, tapi sebuah sistem di mana mungkin Green Hotel dilihat dari namanya saja adalah green. Nah, mungkin itu yang akan diterapkan seperti menanam banyak pepohonan, terus menambahkan seperti bunga-bunga. Jadi Green Hotel ini adalah suatu konsep di mana harus diterapkan pada industri hotel. Dan untuk metodologi penelitiannya adalah menggunakan sampel sebanyak 20 hotel dari hotel berbintang 4 atau 5 yang berada di wilayah Yogyakarta serta memiliki dokumen lingkungan hidup AMDAL, UPL atau UKL. Dan untuk pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, observasi, kuesioner, dan juga dokumentasi. Dan untuk analisis datanya, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan diinterpretasikan melalui proses membandingkan data-data yang diperoleh dari teori-teori yang relevan dan standar Green Hotel. Dan untuk hasil penelitiannya, penerapan konsep Green Hotel di daerah Yogyakarta masih sangat kurang. Cuman untuk penerapan praktek ramah lingkungan dan memandang konsep Green Hotel memiliki kontribusi secara ekonomi, itu sudah ada yang menerapkan. Nah, tapi terdapat beberapa kendala dalam penerapan konsep Green Hotel, yaitu seperti konsistensi staf hotel dan juga kesadaran tamu. Untuk responden dari penelitian ini adalah seluruh anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Yogyakarta yang diklasifikasikan sebagai hotel bintang 4 atau 5 yang memiliki sertifikasi Green Hotel. Untuk selanjutnya, saya ambil jurnal yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan, Harga, dan Promosi Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu dengan metode Importance Performance Analysis, yaitu yang disingkat IPA. Untuk penulisnya sendiri ditulis oleh Mela Nur Latifah dan Trisa Gilang Saraswati dari Universitas Telkom Bandung. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja dan harapan terkait kualitas pelayanan, harga, dan promosi pada
Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jadi nanti dalam jurnal ini juga akan dijabarkan tentang apa yang akan diteliti oleh peneliti. Untuk analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dengan metode Importance Performance Analysis yaitu IPA tadi, untuk mengetahui atribut mana saja yang menjadi prioritas untuk diperbaiki dan atribut yang kinerjanya harus dipertahankan. Jadi yang dimaksud atribut ini adalah seperti kualitas pelayanan, harga, dan juga cara promosi dari Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu. Untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, harga, dan promosi pada objek wisata sudah memuaskan, tapi belum memenuhi harapan para pengunjung. Nah, untuk hasil penelitian dengan metode Importance Performance Analysis tadi, diperoleh hasil harga tiket yang dibayarkan sesuai dengan kualitas jasa yang diterima pengunjung dan biaya tiket masuk sesuai dengan manfaat yang dirasakan pengunjung. Jadi dapat dilihat dari hasil penelitian ini bahwa pelayanan harus ditingkatkan lebih lagi untuk Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu ini. Untuk respondennya adalah pengunjung objek wisata Tangkuban Perahu. Untuk yang selanjutnya saya ambil jurnal yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur tahun 2015 sampai 2017. Untuk penulisnya sendiri ada Martonius Ndruru, Pelita BR Silaban, Jenny Sihaluho, Quinta Monica Manurung, Teti Tiwarma Uli Sipahutar dari Universitas Prima Indonesia Medan. Tujuannya seperti di judul tadi, mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Untuk metodologi penelitiannya adalah penelitian kuantitatif, dan untuk analisis datanya kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk hasil penelitiannya, profitabilitas dan likuiditas adalah komponen yang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan leverage tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Jadi untuk profitabilitas dan likuiditas itu memang sangat berpengaruh, karena untuk profit sendiri berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit atau laba, sedangkan likuiditas tadi untuk memenuhi kewajiban hutang yang segera harus dibayar. Jadi memang dua komponen ini memang berpengaruh. Untuk yang telah disebutkan oleh peneliti tadi, bahwa leverage sendiri tidak berpengaruh. Untuk responden dalam jurnal ini, jumlah sampel penelitian adalah 74 perusahaan di perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia pada 2015 sampai 2017. Untuk yang selanjutnya, saya ambil jurnal berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, dan Lingkungan Kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 3 Medan. Untuk penulisnya sendiri ada Meta Clara, Wina Wirdani Manalu, Cahaya Deviana Naiburhu, Nurma Ida Ginting dari Universitas Prima Indonesia. Ada untuk tujuan penelitiannya tadi seperti dalam judul, yang pasti untuk memahami pengaruh kepemimpinan, kompetensi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Perkebunan Nusantara Medan.
Nah, untuk metodologi penelitiannya menggunakan analisis deskriptif dan juga kuantitatif, dan untuk analisis datanya bersifat kuantitatif statistik. Untuk hasil penelitiannya, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa kepemimpinan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, sedangkan secara simultan, kepemimpinan, kompetisi, dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Jadi memang menurut pengalaman saya bekerja, untuk kepemimpinan dan lingkungan kerja itu adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawannya. Karena yang satu, jika kita dipimpin oleh orang yang pemimpinnya itu dapat memberikan ilmu-ilmu yang berarti dan bisa diserap oleh karyawannya, itu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan lingkungan kerjanya juga, pengalaman saya sih pada saat bekerja harus kita menemukan lingkungan kerja yang nyaman, karena jika nyaman pasti pekerjaan kita itu lebih berasa ringan, terus lebih tidak ada beban, ya seperti happy lah atau senang gitu di tempat kerja. Jadi benar dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dan lingkungan kerja memang berpengaruh sangat terhadap kinerja karyawan. Untuk responden dari penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT Perkebunan Nusantara 3 Medan yang berjumlah 772 orang. Untuk ini yang terakhir, saya ambil jurnal berjudul Analisis Keuangan. Nah, untuk studi kasusnya di industri pengolahan coklat BUMDS, Moto Tompian, Desa Poyuyonan, Kecamatan Pasibarat, Kabupaten Bolang Mongondo. Untuk penulisnya sendiri, Rahmawati Al-Habsyi dari Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri, mengetahui kondisi keuangan industri dengan menggunakan rasio profitabilitas dan tingkat keuntungan dari industri pengolahan coklat BUMDS Moto Tompian. Untuk metode penelitiannya, untuk tempatnya sendiri dilaksanakan di Desa Poyuyonan, Kecamatan Pasibarat, pada industri pengolahan Moto Tompian. Nah, untuk kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan. Untuk data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Untuk analisis datanya sendiri merupakan analisis deskriptif dan data yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Untuk hasil penelitiannya dilihat dari pengukuran rasio profitabilitas. Nah, untuk hasil pengukuran gross profit margin menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dan 2014 hasilnya di atas rata-rata industri, artinya perusahaan ini dalam keadaan baik. Tapi untuk hasil pengukuran net profit margin seperti ROI dan ROE menunjukkan bahwa hasilnya di bawah rata-rata industri, artinya industri ini tidak efektif dalam mendapatkan keuntungan. Jadi yang penelitian ini, di sini peneliti menghitung tentang profitabilitas dalam usaha pengolahan coklat Moto Tompian. Makanya di sini hasil penelitiannya berasal dari seperti gross profit margin, terus ada penghitungan net profit margin. Nah, karena di sini menganalisis keuangan dari segi rasio profitabilitas. Untuk respondennya di sini adalah pihak manajemen atau manajer industri pengolahan coklat Moto Tompian. Untuk jurnal ini
sudah jelas menurut saya, karena di sini kan untuk mengetahui analisis keuangannya itu bagaimana, untuk profitnya itu seperti apa, proses pendapatan profitnya itu bagaimana dengan cara penghitungan tadi, dengan menggunakan rasio profitabilitas dan pengukuran seperti gross profit margin, net profit margin, dapat disimpulkan bahwa di sini industri pengolahan coklat ini untuk gross profit marginnya sudah bagus, sedangkan yang net profit margin itu tidak efektif dalam mendapatkan keuntungan. Jadi untuk menganalisis suatu manajemen keuangan diperlukan penghitungan seperti ini. Untuk analisis keuangan itu menurut saya sangat penting, apalagi profit itu sangat berpengaruh sekali bagi maju mundurnya suatu perusahaan. Jika suatu usaha yang baru dibangun itu sudah dapat menghasilkan profit meskipun hanya beberapa persen, kalau dianalisis dari manajemen keuangannya mungkin itu sudah baik dan bisa dikembangkan. Jadi yang namanya profit itu memang menurut saya sih ukuran dalam bagaimana suatu perusahaan itu memanage suatu keuangannya dan menjadikan perusahaan itu lebih maju lagi. Nah, itu sekian presentasi saya dari 10 jurnal ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.